Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan Alkitab kita dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-46. God will make a way. Bapak Ibu Saudara, ketika sebuah bencana besar melanda dan otak kita sudah buntu memikirkan semua hal yang memungkinkan kita untuk keluar dari situasi itu, disitulah kita akan benar-benar merasa bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Inilah yang dirasakan oleh Yakub dan juga keturunannya saat terjadi sebuah bencana kelaparan yang hebat di daerahnya di tanah Kanaan. Dia harus memikirkan jalan keluarnya agar dia dan keturunannya tidak mati binasa di sana. Setelah dahulu saudaranya Esau pergi meninggalkan Kanaan, kini gilirannya untuk memboyong semua keturunannya untuk pergi dari tanah Kanaan itu. Tanah Kanaan yang selama ini menjadi tempat yang dijanjikan Allah kepada keturunan Abraham, kini harus terpaksa ditinggalkan karena sebuah bencana besar yang melanda daerah tersebut. Jika saat itu Esau pergi membawa seluruh keturunannya dan harta bendanya untuk menetap di Edom, keputusan Esau itu adalah keputusan yang memang berasal dari dirinya sendiri. Dia memilih untuk keluar dari tanah Kanaan, di dalam artian dia memilih untuk keluar dari jalan Allah yang ditetapkan Allah bagi keturunan Abraham. Hal ini wajar saja terjadi karena di setiap keturunan Abraham selalu dipilih satu orang untuk menjadi keturunan yang akan melahirkan sang juru selamat dunia, atau biasa kita sering sebut dengan garis mesianik. Namun di dalam hal ini, keputusan Yakub untuk meninggalkan Kanaan bukanlah keputusan yang mudah untuknya. Dia tahu bahwa dia dan keturunannya lah yang akan diberkati oleh Tuhan, dan tanah Kanaan itu sudah diserahkan kepadanya sepenuhnya oleh Allah untuk diduduki dan juga dikuasai oleh suatu bangsa yang akan diberkati oleh Allah. Namun itulah ketika bencana kelaparan hebat ini melanda, ia dilema tentang bagaimana dia harus menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Tetapi hebatnya, Yakub bukanlah orang yang selalu memutuskan perkara berdasarkan keinginannya semata, tetapi dia melibatkan Tuhan di dalam setiap rencananya. Untuk itulah dia berdoa kepada Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan di saat semuanya semakin terdesak. Tuhan akhirnya membuka jalan bagi masalah yang dihadapi oleh Yakub. Tuhan memerintahkan Yakub untuk pindah ke Mesir sebab di sana ada seorang yang sudah Tuhan siapkan untuk membantu mereka selama mereka tinggal di sana. Dan ternyata orang itu tidak lain tidak bukan adalah anak Yakub sendiri, yaitu Yusuf. Sebelum dia pergi membawa seluruh keturunan dan harta bendanya dan tinggal di Mesir, dia memberikan korban sembelihan kepada Allah, dan Allah menampakkan dirinya kepada Yakub untuk meyakinkan Yakub agar jangan pernah ragu untuk pergi ke Mesir, agar dia jangan takut karena Allah akan membuatnya menjadi sebuah bangsa yang besar saat berada di Mesir. Sesampainya di sana, Tuhan benar-benar membuka jalan bagi Yakub dan juga keturunannya. Ada Yusuf, anak kesayangannya yang ternyata sudah menjadi orang sukses di Mesir, sehingga segala sesuatunya Tuhan sudah atur, dan Yakub beserta dengan keturunannya yang lain bisa menetap dan tinggal di negeri asing itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masa sulit, masa di mana otak kita terasa buntu, jangan pernah memaksakan kehendak dan juga rencana kita sendiri. Mari libatkan Tuhan, sebab Tuhan punya banyak cara lebih daripada apa yang kita pikirkan untuk bisa menolong kita keluar dari permasalahan kita. Sekalipun masalah itu adalah sebuah dilema yang besar, percayalah bahwa sebelum kita meminta, Tuhan sebenarnya sudah menyediakan jalan itu buat kita. Tinggal dari kitanya, mau tidak datang dan memohon pertolongan darinya. Jika iya, Tuhan akan tuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. Dan di sanalah kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang dinyatakan di dalamnya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Ada kesempatan bagi kami untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh diajar bagaimana Tuhan selalu terlibat di dalam setiap rencana kami, asalkan kami mau melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah, sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan akan senantiasa memberikan jalannya yang terbuka bagi kami. Tuhan senantiasa membukakan jalan keluar bagi setiap kami di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan hari ini Tuhan, meskipun kami akan mengalami banyak masalah, kami percaya
Tuhan pun juga akan turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.